Guys, ketemu lagi di channel Cynthia Intan. Oke guys, pada kesempatan ini aku akan membahas film alur cerita yaitu Jungle Cruise, film yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan seseorang petualangan ke hutan Amazon untuk menjelajahi mencari pohon penyembuh. Tapi guys, sebelum aku membahas ke ceritanya, bantu aku tekan tombol like, komen, share sebanyak-banyaknya, share ke media sosial atau teman lainnya, dan subscribe agar channel ini makin berkembang ya. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung bahas ke ceritanya. Oke, di awal cerita ini dikisahkan pengembara Spanyol bernama Don Aguirre. Aguirre berpetualang mencari pohon suci untuk kehidupan. Di saat perjalanan, ia diserang oleh ular yang mematikan. Kemudian datanglah pasukan suku sana untuk membantu menyelamatkan Aguirre dan pasukannya. Sampai di wilayah suku yang telah menyelamatkan Aguirre, tapi di sana Aguirre tanpa terima kasih meminta sebuah benda keramat, yaitu mata anak panah yang menjadi kunci untuk menemukan Trees of the Moon. Kepala suku yang tidak kasih benda itu, akhirnya Aguirre dan pasukannya menyerang dan membakar rumahnya. Dan saat itulah Aguirre dan pasukannya terkena kutukan dan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Beralih di sini ada seorang arkeolog yang menceritakan kisah Trees of the Moon, yaitu bernama MacGregor. MacGregor, Trees of the Moon ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, para ilmuwan tidak percaya dan dianggap mitos. Lalu ia diremehkan dan ditertawakan. Melihat perlakuan para ilmuwan meremehkan MacGregor, ada seorang wanita bernama Lily, yaitu adik dari MacGregor, langsung meninggalkan ruangan tersebut. Dengan peta di tangannya, Lily langsung menyusup ke ruangan penyimpanan barang. Di sana Lily menyamar sebagai patung. Lalu ia menemukan sebuah peti yang berisi mata panah suci dan mengambilnya. Namun pada saat ia mau pergi, dia bertemu pangeran bernama Joachim. Rupanya Joachim mengincar mata panah suci itu. Lily berusaha kabur melalui jendela dan naik tangga dihentikan oleh Joachim. Hal itu membuat Lily terlalu takut untuk melompat. Lalu ia memberanikan diri. Hal itu membuat Lily bergelantungan di tangga. Joachim yang tampak kesal, ia pun menjatuhkan tangganya. Lily pun jatuh di atas bis tingkat. Sampainya Lily di rumah, bersiap-siap untuk pergi ke sungai Amazon. Lily pun pergi bersama MacGregor. Tapi sebelumnya, Lily membutuhkan nahkoda andal untuk ekspedisi ini. Lily bersama MacGregor pun pergi ke Portugal, Brazil untuk mencari nahkoda dan menyewa kapal milik Tuan Nilo. Di sana, ia bertemu Frank yang menyamar sebagai Tuan Nilo agar ia bisa mendapatkan uang sewa dari Lily. Di sana Lily memperlihatkan peta menuju Trees of the Moon kepada Frank. Namun, Frank mengatakan bahwa itu ialah mitos belaka dan tidak ada satupun orang yang mampu menemukan pohon tersebut. Ketika saat Lily akan membayar sewa kapalnya, datanglah seorang Tuan Nilo yang asli. Dia datang bersama MacGregor. Terbongkarlah Frank dan mengetahui itu, Lily batal menggunakan jasa Frank. Kemudian Frank tak sengaja melihat mata panah suci yang dikalungkan oleh Lily, benda keramat yang dicuri dari Joachim. Datanglah jaguar, membuat kerusuhan di dalam ruangan. Hal itu membuat Lily takut. Frank yang langsung bertarung dan mengusir jaguarnya pergi. Melihat Frank yang berani mengusir jaguar, Lily mau menggunakan jasa Frank lagi. Lanjut, saat Frank sedang memasang mesin, datanglah jaguar. Jaguar ini yang tadi buat rusuh ternyata peliharaan Frank yang bernama Proxima. Di sisi lain, Lily yang sudah naik di atas kapal, ia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung-burung itu malah dijebak dan dimasukin ke dalam kandang.
Frank yang ketahuan sama Tuan Nilo karena mencuri mesin kapalnya. Frank langsung menjalankan kapalnya dan pergi tanpa Lily. Lily yang berada di dalam kandang berhasil kabur dan Frank melihat burung-burung terlepas mengetahui posisi Lily dan langsung membantunya. Frank menemukan Lily dan memukuli para penjahat yang mengganggu Lily. Setelah itu Frank melompat masuk ke dalam sungai dan berenang menuju kapal yang bergerak. Sedangkan Lily yang tidak bisa berenang, ia harus berayun menggunakan katrol. Setelah itu Frank dan Lily sudah berada di kapal, mereka pun melanjutkan perjalanan ke sungai Amazon. Namun baru saja mereka akan pergi, Joachim kembali muncul dan menembakkan kapal Frank. Hal itu membuat mesin kapalnya menjadi mati. Frank pun turun mengambil minyak agar mesin kapal menyala lagi. Joachim lalu menembakkan torpedo ke arah kapal Frank. Disinilah kita diperlihatkan kehebatan seorang kapten atau nahkoda yang sangat handal dengan kemampuan Frank. Frank berhasil menghindar dari serangan Joachim. Setelah itu petualangan Trees of the Moon dimulai. Frank yang sedang menangkap ikan untuk makan malam mereka. Malam pun tiba, McGregor dikejutkan oleh jaguar peliharaan Frank yaitu Proxima. Jaguar ini tidaklah buas. Di sisi lain, Joachim sedang meneteskan air untuk membangunkan Aguirre yang terkena kutukan di awal cerita tadi. Frank menginginkan mata anak panah yang ada pada Lily. Ia meminta pada Proxima untuk mencuri dari tasnya Lily. Di luar dugaan, mereka harus berhadapan oleh air terjun. Jika jatuh, mereka tidak akan selamat. Frank dengan sekuat tenaga memutarkan ke bagian sisi sungai yang tidak curam. Mereka pun selamat dari air terjun itu. Sesampai di wilayah dekat daratan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Frank dan McGregor sedang memotong kayu untuk dijadikan bahan bakar mesin. Tak lama kemudian, pada saat akan kembali berlayar, kapal Frank didatangi sekelompok orang-orang suku sana dan menangkap Frank dan Lily dan McGregor. Mereka rupanya bukan suku yang jahat. Mereka hanyalah ingin membantu dan memberitahukan simbol mata anak panah yang ada pada dirinya. Simbol itu ternyata menceritakan tentang cinta patah hati, sekaligus menunjukkan lokasi Trees of the Moon yang mereka cari. Lalu tak lama kemudian datanglah secara mengejutkan Aguirre dan pasukannya yang bangkit lagi untuk merebut mata anak panahnya. Frank bertarung untuk mengambil lagi mata anak panahnya dengan cepat. Aguirre menusuk Frank. Saat Frank jatuh, ia melempar mata anak panahnya ke Lily. Lily dan Gregor melarikan diri. Lily dikejar Aguirre dan pasukannya. Ketika hampir berhasil ambil anak panah dari Lily, Aguirre dan teman-temannya justru tersedot oleh sungai. Mereka hanya bisa bertahan hidup di area sungai dan tidak mampu bisa menjejakkan kaki jauh dari sungai karena ia masih kena kutukan. Setelah aman, Lily mencari McGregor, namun ia malah menemukan Frank. Frank bercerita tentang dirinya yang berusia 395 tahun. Dia rupanya satu ekspedisi dengan Aguirre, sama-sama kena kutukan, namun tidak sama seperti Aguirre. Frank tidak ikut membantu membantai suku penjaga pohon. Dia bahkan menyelamatkan putri ketua suku yang membawa anak panah. Itulah sebab Aguirre sangat dendam padanya dan mengecap Frank sebagai pengkhianat. Karena bosan terus bertarung, Frank pun menjebak Aguirre dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai, sehingga Aguirre dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan 400 tahun dengan membangun rumah dermaga di dekat sungai. Dari momen itulah Lily mulai simpati dan suka sama Frank. Di sisi lain, Mac dan kepala suku tiba-tiba didatangi oleh Joachim. Si kepala suku berhasil melarikan diri, tetapi McGregor ditangkap oleh Joachim. Tak diduga Joachim ternyata berhasil menangkap McGregor
dan memaksanya untuk petunjuk jalan. Ternyata Joachim juga telah mengkhianati para penjelajah dengan tidak memberitahu mereka lokasi dari pohon tersebut. Beralih scene, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai. Lalu Frank mencoba untuk masuk ke dalam, tapi gerbangnya sangat sempit. Kemudian Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbangnya, namun masalahnya Lily tidak bisa berenang. Lalu Frank mengajari Lily berenang dan masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu. Ternyata tuas ini berfungsi untuk menyurutkan air. Di saat bersamaan, datanglah Joachim dan McGregor. Dia ingin menggunakan khasiat kelopak bunga untuk memenangkan perang. Lanjut, mereka samaan pun masuk ke dalam dan mengetahui kalau pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya tersebut, mereka membutuhkan mata anak panah yang ada pada Lily. Frank pun menyatukan mata anak panah itu, dan ternyata benar saja pohon tersebut hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Lalu Joachim mengancam hanya 2 bunga yang diambil. Di sini Lily dan Frank sudah punya rencana untuk menipu Joachim. Lily berlari secepat mungkin untuk mengambil 1 kelopak bunga sebelum bulan tenggelam. Setelah berhasil mengambil, Lily terjebak oleh Joachim yang memaksanya menyerahkan kelopak tersebut. Dengan cepat Lily melempar bunganya kepada Frank. Di saat bersamaan datanglah Aguirre yang berusaha untuk merebut bunganya. Frank pun berlari dan dikejar sama Aguirre dan pasukannya. Namun mereka tertipu, kelopak bunganya sudah diberikan kepada Meg. Lanjut, Frank sengaja menabrak kapalnya ke dinding batu besar. Hal itu membuat air sungai menjadi kering. Karena tidak ada sungai, mereka tertarik akar dan berubah menjadi batu. Frank pun tertarik akar dan berubah menjadi batu. Lily memberikan kelopak bunganya kepada Frank. Ternyata kelopak bunga tadi dapat membuat Frank kembali menjadi manusia kembali. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Ditambah kebahagiaannya saat sinar masuk ke dalam gua, terdapat 1 bunga yang mekar. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan akhir pun mereka kembali ke pelabuhan dan film pun selesai.